teknik sipil. Nggih, dimulai mawon nggih Pak nggih. Oh, sudah Bu. Sudah saya mulai? Belum dah? Cek. Eh, ini aja. Saya buka dulu aja Pak. Oh, nggih, Jenengan monggo, monggo, monggo. nggih. Nggih, nggih. Ini yang apa? Yang lagi suaranya masih on, mohon di off kan dulu Oh, sampai selesai nggih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara hari ini yaitu terkait webinar membahas mengenai software Laravel atau framework Laravel dan WebGIS. Nah, agar acara kali ini bisa berjalan dengan lancar serta tidak ada halangan apapun, mari kita buka dengan bacaan umul kitab Ilhadiniyat Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu kepada Bapak Kaprodi Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan, Bapak Agus Setiabudi Eskom Mkom, kami persilahkan untuk membuka acara. terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak pemateri Ahmad Hafid Hayatullah dan Celita Cedatawati Jihan. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Pak Agus Setiabudi, sarjana magister komputer. Di sini saya selaku Kaprodi, saya sangat berterima kasih atas Bapak Ahmad Hafid dan Celita, Ibu Celita untuk bisa bergabung di webinar, termasuk webinar pertama ini. Semoga nanti webinar yang selanjutnya bisa diadakan terkait dengan kegiatan yang lain. Mungkin ada kegiatan yang terkait dengan di sini tadi software Laravel dan Liveware. Semoga terkait dengan kegiatan webinar ini lancar, sukses, tidak ada halangan apapun, dan selamat bergabung pada beberapa peserta untuk terkait dengan webinar teknik di Fakultas Teknik. Terkait dengan kegiatan ini, langsung saja Bu, untuk dimulai biar nanti tidak terlalu lama untuk saya sambutan, hanya mengenalkan saja. Mungkin dari saya itu saja. Selamat datang Bapak Ibu untuk pemateri 1 dan pemateri 2. Saya ucapkan terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Bu Nafi dilanjut terkait dengan kegiatan ini. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ini terkait pemateri 1 membahas mengenai framework Laravel. Saya bacakan CV-nya sebentar. Jadi beliau saat ini sedang bekerja sebagai software engineer di perusahaan SPE sejenis ini ya, pembayaran secara online, jadi kayak link aja maaf. Nah, terus kami langsung memberikan waktu untuk presentasi. Monggo Pak Ahmad Hafid. Baik Bu. Kami persilahkan. Bentar. Oke. Suara saya sudah masuk Bu? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya ucapkan kepada kampus Unisla dan seluruh peserta yang telah menghadiri webinar ini. Jadi sekilas tentang saya saat ini bekerja di perusahaan SPE Solution, anak dari perusahaan Tokotel Group, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang financial technology. Salah satu produknya yang sudah dipakai seperti yang disebutkan oleh Bu Nur tadi, link aja yang dibeli oleh Telkomsel gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi Laravel gitu, dikombinasikan dengan Livewire yang kebetulan juga berhubungan tentang jurusan teknik informatika juga di kampus Unisla seperti itu kan. Namun sebelum saya menjelaskan tentang aplikasi ini dan ada nanti live codingnya, sekilas saya ingin menjelaskan tentang perusahaan yang saya tempati. Jadi sekilas saja nih, pertama perusahaan SPE itu dia merupakan perusahaan financial management teknologi. Dia memiliki sebuah produk dan service, pertama payment, push notification. Jadi ketika ada pembayaran seperti seorang mahasiswa itu membayar melalui Bank BNI, sebenarnya itu nggak langsung ke Bank BNI, tapi menggunakan aplikasi kita terlebih dahulu. Seperti itu. Makanya ada cas yang namanya 2.500 gitu kan. Itu BNI memakai jasa kita juga gitu buat ini. Gitu. Selanjutnya ada business communication. Kalau pernah dengar chatbot yang di Telegram, chatbot untuk Tokopedia, ketika ada orang chat antar customer gitu kan, dia langsung otomatis terbalas sesuai balasan yang diinginkan, itu masuk ke dalam kategori business communication di kantor saya gitu. Selanjutnya ada switching yang biasanya seperti pembayaran PPOB dan juga ada e-commerce dan smart community di dalam aplikasi kita gitu. E-commerce yang dibuat juga ada beberapa yang mirip seperti Tokopedia tapi nggak selengkap fitur yang ada di Tokopedia gitu. Selanjutnya kalau di kantor saya ada sebuah core value gitu kan. Yang pertama ada collaborate, integrity, dan powerful. Di mana collaborate ini antar satu tim dengan tim yang lain itu antar bawahan dengan atasan tidak saling share ilmu dalam sebuah tim itu. Terlepas dia tahu ilmu yang lebih baru, teknologi yang lebih baru gitu kan, karena IT itu kan berkembang terus-menerus gitu. Yang kedua, integrity dalam perusahaan itu tim kita itu solid karena nggak hanya kerja aja sih di situ gitu. Kita juga ada acara yang namanya nanti ada di dalam slide terakhir, nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, ada fase powerful. Di mana meskipun ketika ada pandemi, kita juga tetap full team. Full team itu dimaksud itu misalkan ada front end itu mau pindah ke back end juga diperbolehkan di situ. Ada training juga gitu di situ. Antar satu sama lain juga saling berkolaborasi. Benefit di kantor saya bekerjanya flexible working hours. Maksudnya itu gimana sih? Kerjanya jam 9 sampai jam 16. Misalkan ada yang datang jam 10, berarti pulangnya nanti jam 7 malam gitu sih. Nambah 1 jam. Jadi waktunya lebih fleksibel sih. Yang kedua, di sana free coffee dan teh untuk semua karyawan, termasuk programmer maupun non-programmer juga. Kemudian bekerja 20 hari dalam 1 bulan. Di hari Sabtu Minggu libur dan tanggal merah juga libur. Yang ketiga, remote working ini bisa kerja jarak jauh gitu dari rumah. Selama ada koneksi internet itu ada sekitar 2 kali dalam 1 hari. Ini tergantung dari masa kerja dia dan jabatan dia selama kerja di kantor itu. Kebetulan saya 2 hari dalam 1 bulan bisa kerja dari mana saja. Gitu. Jadi ketika awal masuk biasanya cuma 1 hari, tapi ada awal masuk yang udah langsung 3 hari dalam 1 bulan bisa remote jarak jauh. Tergantung grade skill ketika masuk kita tersebut. Yang ketiga, kita juga dapat joining external seminar gratis dibayari oleh kantor. Kemudian di kantor kami juga ada speed hacks dan speed hunt. Ini seperti mirip hackathon sih. Kalau di Indonesia ada kayak Bigcraft gitu kan. Ada di situ 1 hari mengerjakan sebuah aplikasi gitu, dikasih waktu seperti itu sih. Yang kedua ada speed hunt. Ini hiring 1 hari. Tadi dalam 1 hari itu kita hiring orang dari
dari screening CV-nya, dari tes skill-nya dia itu semuanya itu online. Tapi ada panitia di situ yang melihat seorang peserta yang mengerjakan tes itu secara online, live langsung. Saat itu juga ketika dia keterima, dia langsung keterima. Kalau memang tidak keterima ya, memang mungkin bukan di tempat ini gitu. Selanjutnya ini ada SP Event, di mana wapin.id itu aplikasi sebuah WhatsApp untuk chatbot yang saya bilang tadi ke customer. Jadi kalau lihat misalkan ada kayak login Tokopedia, itu dia pakai OTP, itu dia juga punya service ke kantor kita gitu, pakai servisnya kita, minta OTP untuk membalas sebuah pesan customer di sini gitu. Scheduling message, jadi message yang pesan yang dikirimkan secara terjadwal, misalkan kita ngechat sekarang tapi dikirimnya besok itu, dengan beberapa orang aja itu ada di sini semua. Selanjutnya ada Inspiration Day. Di sini itu ada sharing tentang ilmu yang saya bilang tadi, antara satu sama lain, entah ilmu apapun itu, mungkin backend tentang PHP programmer, PHP native, coordinator, dan lain-lain tuh saling berkolaborasi satu sama lain. Oke, mungkin langsung saya lanjut aja tentang Laravel nih. Ini dasarnya Laravel sih. Laravel itu apa sih? Laravel itu suatu framework yang sangat populer saat ini, dan beberapa dunia startup IT juga membutuhkan seorang programmer Laravel. Dari proyek yang kecil sampai besar gitu. Karena di Laravel itu memiliki fitur dan skalabilitas kinerja yang lebih banyak dibanding framework yang lain. Basisnya sih PHP, namun Laravel itu populer karena banyak resource yang bisa dipakai secara langsung di dalam sebuah Laravel itu. Untuk lebih jelasnya grafiknya tren Laravel saat ini saya lihat itu sekitar 12 bulan yang lalu itu Laravel peningkatannya sangat signifikan itu, dan bahkan mungkin sampai 5 atau 10 tahun ke depan masih dipakai gitu. Selanjutnya ini adalah konsepnya Laravel. Jadi ketika di perkuliahan mungkin ada PHP, mungkin pernah pakai framework coordinator, itu mungkin hampir sama, dia pakai konsep MVC gitu kan, model view sama controller di sini. Namun jika di Laravel itu ada yang satu hal lagi namanya routing. Jadi ketika kita menulis sebuah teks atau menulis kita mau mengarahkan sebuah controller misalkan barang gitu, sebelum barang itu masuk ke controller itu ditaruh dulu dalam sebuah routing. Kemudian controller akan membaca sih modelnya, dia kalau dia mengambil data barang gitu, apa aja yang diambil dari database gitu. Ketika udah dapat data, dia kembali ke controller, dia nampilin ke view. View ini nanti menampilkan ke antarmuka aplikasi pengguna kita gitu. Yang selanjutnya ini Livewire. Livewire itu sebuah framework full stack. Ada yang pernah dengar mungkin JavaScript framework seperti React.js sama Vue.js. Untuk membuat sebuah aplikasi yang tanpa loading gitu kan, dibutuhkan sebuah framework JS. Namun kalau memahami Vue sama React itu kan terlalu banyak gitu. Nah saat ini kebetulan sudah ada sih yang namanya Livewire. Livewire itu sebuah tool dari Laravel, dan nanti juga dibuat di view-nya. Dia juga nanti akan dikompil, jadi dia pakai servernya Laravel. Gitu sih. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa saya demokan pembuatan aplikasinya sih. Sebentar ya. Oke. Oh ya, Bu, saya di sini, Bunur, saya mau izin nih, sambil ini sih, ada copy paste, karena kalau semua tak buat dari awal semua nanti kelamaan sih. Gitu. Sambil jelasin sih nanti. Ya, nggak apa-apa. Oke, Bu. Nggak apa-apa. Di step pertama kita membuat sebuah project Laravel itu ada komentar seperti ini. Composer create project properties Laravel, ini nama projectnya, gitu kan. Misalkan nih kita pakai Laravel di sini webinar. Ini nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan Bu, sebentar. Iya.
Bentar. Oke, sudah kelihatan ya, Pak? Ya, sudah. Oke, jadi pertama itu ada sebuah komposer. Komposer itu harus diinstal terlebih dahulu. Ini sambil nunggu loadingnya. Komposer Create Project, maksudnya ini membuat sebuah project Laravel dengan nama projectnya ini, gitu kan. Komposernya itu misalnya di sini ada di Get Composer. Sama seperti install aplikasi Windows gitu kan. Ini bisa di-download di sini. Ini ada kalau nggak salah nah, bisa pakai command line. Kalau di Windows ada exe buat download. Oke, ntar ya. Nah, ini ada par kalau par. Kalau di Windows langsung otomatis dia exe di sini kalau ketika download. Sambil kita nunggu sih. Mungkin koneksi saya yang lemah, Bu. Agak lama ini. Sambil jelasin aplikasi yang udah jadi ya, Bu. Gak apa-apa nih. Gimana, Bu? Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi setelah misalkan create sebuah aplikasi seperti ini, nanti akan ada seperti ini. Ada aplikasi satu project. Dia itu kalau namanya controller ada di dalam sebuah app, HTTP sama controller di dalam sini. Nah, karena kita pakai controllernya si Livewire, sebuah folder Livewire, ada ini folder lagi post, ini kita pakai di sini. Sebelum ke sini, yang saya define tadi kan ada namanya routes. Saya jelaskan database dulu deh. Ini ada env. Env itu fungsinya untuk membuat sebuah database environment, koneksi dari Laravel ke dalam PHP MyAdmin. Ini pakai database-nya Webinar Test sih. Nah, ini pakai Webinar Test. Setelah itu kita define sebuah database migration. Nah, dari sini. Ini saya kata. Ada fungsi Laravel namanya migrate. Nah, ini karena error, karena kita udah punya namanya post table. Nah, itu fungsinya kita membuat sebuah ini tanpa kita membuat satu persatu field yang ada di dalam sebuah database. Ini error karena itu ada nama tabel yang sama di sini. Kemudian mungkin saya tentuin pakai file baru nih. Kemudian yang perlu di-define lagi itu routesnya. Dalam aplikasi terus ada web. Ini kita pakai seperti ini. Create ini fungsinya nanti untuk oke. Ini cara jalanin servisnya Laravel. Kalau di PHP biasa mungkin PHP artisan kalau di PHP biasa dia jalanin Apache dulu. Kita sebenarnya nggak pakai jalanin Apache, itu bisa yang ada di SAM. Kita cuma butuh MySQL-nya aja. Jadi dia langsung pakai port 8000. Di sini dia pakai 8000 nih. Nah, dia langsung jalan. Nah, di sini itu flow-nya, flow aplikasinya itu dia manggil nih, dia post index. Post itu sebuah controller. Controller dari aplikasi ini ada namanya post. Ada namanya post. Ini post itu buat model. Ini ngambil data yang dari model. Kalau yang controller ini ada post, dia langsung ngambil index.
Jadi dia ngambil indeks, di sini ngambil ngerender apa indeksnya gitu kan. Dia langsung ngerender indeks. Jadi dia ngerender ini. Nah, data yang ada di sini karena datanya kosong kan. Kemudian selanjutnya itu yang dibuat itu adalah tambah post. Dia pakai create ini itu kita define dulu awalnya di dalam sebuah routes create. Dia manggil function dia manggil post create. Sini ada post, ada create di sini. Nah, dia pakai ini. Ketika kita manggil create, dia kan manggil controller nih. Ada title ini sama ini. View-nya itu kita define di dalam sebuah resource. Views ada left wire di sini. Ada ini tadi yang index yang kita lihat. Yang sebelumnya ini. Ada title di sini. Ada konten. Kalau yang tambah post itu dia makainya yang ini. Ketika dia disubmit, dia akan menjalankan sebuah routes dulu. Route-nya manggil apa nih? Manggil create. Create-nya manggil apa? Create-nya manggil ini. Apa aja yang diinputkan? Misalkan di sini saya input test title 1, test title. Sama satunya test konten. Kita lihat dia nggak pakai loading langsung otomatis balik gitu kan. Nah, kita tahu udah masuk nih. Kemudian ketika dia udah klik submit tadi, dia nge-render dan dia juga ngecek di modelnya. Karena aku nggak define title sama itu, jadi otomatis guarded ini maksudnya itu ngikutin apa aja yang ada di dalam migration database yang di sini tadi, yang saya pakai itu ini. Jadi inputan tadi itu otomatis masuk semuanya. Kemudian misalkan ini kita klik edit di dalam sebuah view, ada index, ini ada edit. Ketika jalanin post edit, ini ada root, dia define dulu ke root-nya. Root, dia mau ngedit. Kalau mau ngedit ngapain? Dia harus ada ngambil ID post edit. Berarti ketika dia ngelempar, dia bikin sebuah controller seperti ini nih, gitu kan? Dia harus ngelempar sebuah ID. Nah, kita masukkan ID itu di parameter di sini. ID ini, kemudian taruh di bawahnya. $post ini maksudnya dia declare variabel. Ini sebenarnya bebas, mau dikasih $data juga bisa. Namun bawahnya juga harus diganti $data. Dan seterusnya. Ini sebuah function. Dia memiliki parameternya yang dilempar apa ID. Jadi ketika controller post ini itu find itu ini fitur bawaan Laravel, nge-find ID-nya kita simpan ke dalam sebuah variable post. Kita juga nge-get data juga dari database gitu. Datanya yang ID ini tuh apa aja sih? Oh, ternyata ada teks yang tadi, teks title sama teks konten gitu. Jadi ketika dia aksi gini, ada edit gini, dia ada ini. Ada isinya dari sini. Isinya dari sini. Namun ketika kita mau ngisi lagi, kita ngedit di sini ada satu sama ada satu gini, itu kita nyimpannya di sini di dalam sebuah variabel ini. Kemudian itu masuk ke dalam variabel yang bawaannya Laravel ini. Di situ maksudnya ini dari database itu ada loh ini post ID gitu. Post ID-nya berapa yang dilempar dari view-nya? Itu misalkan tadi ya 1 gitu. Dia masukkan 1. Ketika dia ngeklik update, dia balik kemana? Aku ketika ngupdate, aku balikin nih. Ada function update, aku balikin nih. Data berhasil diupdate dengan pesan ini. Data berhasil diupdate. Kemudian dia mau balik kemana? Balik ke index. Post, controller post, function index. Gitu sih. Kemudian, kalau misalkan mau delete, itu kita cek dulu, kita define dulu yang namanya routes. Di sini ada web, ada routes. Oh ya, kalau delete itu langsung sih, sorry. Kalau delete itu langsung ada function yang namanya destroy, kalau nggak salah, destroy. Oh ya, ini destroy. Dia mau destroy sebuah ID, post ID-nya berapa tadi, dia di destroy. Ketika sudah destroy, dia mengasih pesan ini. Kita lempar ke dalam sebuah view yang ada di index.
dengan nanti otomatis data yang di for it itu maksudnya perulangan dari data kontrol tadi, ngecek tuh dalam model ini kita aliaskan post yang tanpa S, kemudian nampilin data. Ketika dia udah ketet, dia udah kehapus di sini. Nah, seperti ini sih. Mungkin dari saya ini aja sih. Jadi fungsinya Livewire itu sebuah package-nya dari Laravel untuk membuat tanpa loading gitu. Dan kita punya data banyak. Kalau data kecil gini sih masih belum kelihatan. Kalau misalkan datanya ada banyak, ada sekitar data banyak. Nggak ada loading. Tanpa nge-refresh sebuah halaman. Itu saja sih, Bu. Mungkin dari saya ini dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you. Oke, terima kasih. Ini nanti tanya jawabnya terakhir ya, setelah pemateri yang kedua. Nanti tanya jawab digabung aja. Jadi kalau sudah punya pertanyaan boleh ditulis dulu di chat ya, ditulis di chat. Nanti biar terjawab setelah acara sesi tanya jawab setelah pemateri kedua. Nah, untuk saya lanjut. Ini pemateri yang kedua yaitu dari Ibu Jelita. Beliau ini sebagai dosen di Unipa, Universitas PGRI Adi Buwana, sebagai dosen penataan wilayah dan kota, dan beliau juga sekarang sedang studi S3 PhD di Taiwan, yaitu di Kampus National Center. Materi yang akan disampaikan terkait WebGIS, dan kami persilahkan Bu. Silahkan. Terima kasih. Sudah masuk ya suara saya ya? Sudah Bu. Oh sudah. Ampun. Tapi saya kok nggak dengar ya suara saya sendiri. Bentar. Sebentar. Halo? Ya, sudah dengar. Sudah ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kok deg-degan ya? Ini soalnya semuanya kok para coding, jago coding, pro coding. Halo? Maaf, saya mau share presentasi. Halo Bu Nur. Ya, Ibu share materinya atau saya yang share materinya? Sebentar saya share nih Bu. Ya Bu, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Ya. Selamat sore semuanya. Nama saya Jelita Citrawati Jihan. Saya saat ini berada di Taiwan. Terima kasih atas waktunya Ibu Nur. Terima kasih untuk teman-teman. Saya mohon maaf karena memang saya mempersiapkan PPT ini kurang maksimal nih Bu. Kalau tadi Ibu bilang tentang WebGIS, sebelumnya ini saya mau menerangkan dulu tentang keilmuan di bidang saya, tentang riset di bidang saya, yaitu kita ingin mengetahui tentang kualitas udara yang ada di Taiwan. Memang kebetulan saya di Taiwan, tapi saya inginnya setelah ini nanti akan diaplikasikan di Indonesia. Nah, untuk pendahuluan bahwa memang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, itu dibutuhkan juga komponen penting, contohnya udara. Nah, kita tahu bahwa udara itu memang komponen penting di bidang kesehatan, khususnya untuk kesehatan manusia di kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan polusi udara, dan ini yang membuat saya sangat yang melatar belakangi kenapa saya ingin memilih tentang polusi udara.
itu jauh sebelum ada COVID, Bu. Jauh sekarang sedang adanya pandemik sebenarnya. Karena saya juga tahun lalu sebelum adanya pandemik itu saya menuju Taiwan. Nah, saya ingin mempelajari teknologi yang ada di sini sebenarnya. Nah, kemudian polusi yang ada yang sangat dekat dengan permukaan bumi. Saya mohon maaf juga ini ada berbahasa Inggris ya, karena memang mendadak mempersiapkannya. Kemudian ada perubahan kondisi meteorologi. Nah, ini yang menyebabkan suatu kondisi kualitas udara itu bisa menurun selain aktivitas pembangunan di seluruh wilayah, baik transportasi yang dapat mengakibatkan pencemaran udara, juga mengakibatkan penurunan kualitas udara. Nah, WHO sudah menerangkan bahwa polusi udara itu salah satu yang termasuk untuk penyebab kematian. Nah, terutamanya adalah untuk pernafasan. Nah, pernafasan ya. Saya memang bukan di bidang kesehatan ya, tapi paling tidak ingin berkontribusi untuk supaya orang ini mengetahui, membantu orang untuk mengetahui wilayah mana, di mana yang kualitas udaranya sangat tidak baik dan tidak aman. Nah, di ruang udara kita ini terdapat partikel-partikel, baik partikel halus maupun partikel yang sangat besar. Nah, ilustrasinya ini kalau di bidang saya itu bahwa ini adalah ukuran ya halo. Matikan dulu screen. Ya Bu, dilanjut aja share-nya. Oh ya. Kenapa? Tadi nggak tampil ini share-nya. Sekarang sudah? Sudah. Oh, sekarang sudah ya. Nah, ini adalah ukuran dari partikel-partikel udara yang ada baik di indoor maupun outdoor. Kita tahu bahwa ini adalah butiran pasir. Ini adalah ilustrasi adalah sehelai rambut dari manusia. Nah, PM25 istilahnya adalah partikel meter dari PM25 dan ada PM10. Kalau lebih dari PM10 ini udah dia itu dari pecahan-pecahan kaca ataupun yang bisa dilihat dengan mata lah kalau sudah lebih dari ini. Nah, kalau PM25 dan PM10 ini jenisnya partikel halus yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi bagaimana bisa memprediksi untuk pengukuran yang ada di udara nih, PM25 ataupun PM10 ini melalui gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya itu ultraviolet itu dapat menggunakan IoT. Teknologi yang digunakan adalah IoT dan stasiun-stasiun pengukur dari kualitas monitoring kualitas udara. Nah, seperti itu. Karena di sini kenapa ultraviolet bisa mengukur dan memprediksi ukuran dan bentuk dari partikel halus yang ada di ruang udara maupun atmosfer ini, karena terdapat partikel padat dan cair itu tertahan pada partikel gas seperti udara. Nah, ini saya mengambil dari Tirto Adi, referensi ini, partikel yang membunuh dalam senyap itu bernama PM25. Jadi sebelum adanya COVID itu, ada yang namanya PM25, partikel halus di atmosfer yang berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer ini, yang sedemikian kecil ini bisa menembus masker yang bisa kita pakai, padahal menumpuknya PM25 di paru-paru bisa menyebabkan... Halo? Ya Bu, dilanjut aja. Kemudian level-level PM25, nah ini adalah sesuai dengan indeks kualitas udara dan ini adalah secara global yang diikuti juga dengan Indonesia, bahwa
Jika level PM25 itu 0 sampai 12, berarti intinya ini aman gitu. Kondisi wilayah ini aman, menunjukkan bisa beraktivitas di luar. Sedangkan sedang ataupun tak sehat, seperti saya ya, kelompok yang sensitif seperti saya, karena saya punya penyakit asma, saya harus ngeliat nih, oh kualitas udara di daerah itu, industri itu bagaimana. Ketika indeks kualitas udara, hasil pengukuran dari IoT maupun dari stasiun pengukur udara itu tidak sehat, artinya ya tidak direkomendasikan untuk berkegiatan di luar. Nah, ini adalah wilayah Taiwan. Kemudian wilayah Taiwan ini terdapat 4 musim, dingin, semi, gugur, dan musim panas. Karena di musim-musim tersebut itu juga mempengaruhi kualitas udara. Nah, ini adalah stasiun yang saya amati. Di sini ada stasiun karena pemerintah Taiwan ini memiliki ribuan stasiun pengukur kualitas udara, mulai dari 3 menit, 5 menitan, hourly, jam, maupun daily. Nah, saya mengambil dari Oktober sampai Maret. Sebenarnya ini adalah laporan progres dan ini baru 5% dari 100%, kira-kira 5% dari 100% riset saya. Jadi saya menunjukkan dan saya saya dari teman-teman juga bagaimana, karena sebenarnya saya buta nih bagaimana sih tentang atmosfer ruang udara pengukuran ini, karena saya terbiasa dengan pengukuran secara spasial, nah kuantitatif permukaan buminya aja. Nah, kalau secara ruang udara di atas spasial itu, di atas lokasi itu seperti apa? Nah, ini kayaknya nggak ada gambaran sebenarnya. Tapi saya mencoba untuk tetap berbagi sharing supaya logikanya ini saya terus dapat gitu. Nah, ini adalah wilayah Taiwan. Nah, dari tahun 2014 dengan, kalau saya melihat, karena di Taiwan ini mereka memiliki website khusus untuk pengukuran udara, data untuk dari pengambilan dari data server, juga IPA, Environment Protection Agency, Environment, ya benar, Protection Agency ini dari sampai tahun 2018 ini relatif moderate, jadi masih bisa. Ada beberapa wilayah yang relatif moderate dan bisa diukur, karena memang kebutuhan pada waktu sampai 2018 ini semakin banyak mereka punya namanya airbox, istilahnya airbox itu IoT namanya. Jadi kalau di sini IoT-nya itu namanya airbox, air kan udara, box gitu kan. Box itu kotak. Jadi secara struktur itu saya mencoba untuk mengenali data riset saya adalah mengambil pick out data hujan, baik pada saat high, pada saat tinggi, dan saat rendah, karena saya harus menganalisis, mengcompare dengan spasial antara PM, partikulat partikel halus, dan kelembapan udara dan angin. Nah, karena angin ini penting sekali, arah angin ini penting juga. Kemudian di sini saya memulai ada wilayah titik-titik, karena panjang gelombang itu memiliki batasan untuk mengukur, karena mereka memiliki batasan jarak untuk mengukur. Ada wilayah-wilayah yang kosong. Nah, inilah yang nantinya akan saya kolaborasikan, integrasikan dengan citra satelit. Nah, ini memang belum sampai ke sana ya, karena ini masih awal mengenali datanya dulu. Nah, ini untuk Jelita enggak kedengaran suaranya. Halo, Bu?
Halo Bu Jelita. Halo Bu Jelita. Halo? Oh, Halo? sudah Bu. Ya, sudah ada suaranya. Kalau yang tadi ada suaranya nggak, Mbak? Yang tadi masih ada. Barusan aja kok Bu, yang nggak ada suaranya. Oh, ya udah. Ya, saya juga bingung. Nah, karena saya mencoba untuk karena background saya itu di sistem informasi geografis itu ilmu yang bidang memang mempelajari tentang spasial wilayah. Oh, karena saya mengenalinya dari kuliah di 3 pertanahan Undip, kemudian S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Unipa Surabaya. Saya semakin memperdalam bagaimana sih struktur wilayah, bagaimana sih struktur kota. Nah, kemudian ini adalah distribusi. Nah, ini adalah jumlah masing-masing partikulat meter, partikel halus, ukuran dari PM10 yang diukur dari per stasiun. Kemudian yang ini PM25, karena tadi saya mencoba membandingkan PM10 dan yang PM25. PM25 itu lebih kecil partikelnya daripada PM10. Nah, partikel itu kan ini ya Bu, ya bentuknya ya Bu ya. Jadi sebaran yang ada di ruang udara kita ini loh. Jadi kita ini berat selain kan karena PM10 dan PM25 ini kasat mata tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Nah, kemudian udara. Nah, ada wind speed yang saya bandingkan, kemudian ada lag time effect ketika diukur. Nah, di sini setelah ada considering di sini terlihat bahwa lebih kalau antara korelasi angin dan PM25 ini lebih besar daripada dia karena angin ini lebih tinggi, kemudian kelembapan ini lebih tinggi dan PM25-nya akan lebih tinggi karena sebenarnya PM25 ini membutuhkan angin yang sangat kencang butuh hantaman yang sangat kuat karena dia tertahan kan di udara. Karena ketika musim panas nanti akan muncul ketika musim panas, jadi terbuktikan bahwa ketika musim panas PM10, PM25 yang ada di udara ini tidak bisa keluar gitu ya dari ruang-ruang udara. Jadi ada yang bilang bahwa di ruang udara ini terdapat uap-uap air seperti itu. Padahal terdapat partikel gas ini yang ada di udara, dia akan menangkap partikel-partikel tersebut. Tapi ketika musim hujan, nanti musim penghujan, barangkali teman-teman nanti ada penelitiannya tentang udara gitu ya, ketika musim penghujan, kualitas udara itu akan menurun. Jadi PM25, PM10 itu akan runtuh dari atas itu musim hujan, kemudian dengan adanya ditambah dengan arah angin yang sangat kencang. Nah, ini dia akan runtuh gitu dari ruang udara, dari angkasa gitu ya. Saya ini kan memang tentang fenomena ya ini gitu. Nah, sebenarnya menarik sekali gitu. Tapi memang saya memang kurang maksimal ini tadi. Nah, ini saya mencoba untuk membandingkan dengan paper review. Nah, ternyata polutan udara itu sesuai. Di sini ada winter ketika dia musim dingin, spring, musim panas, dan musim gugur. Nah, karena saya harus menampilkan secara spasial juga tadi. Nah, di sini nih, saya emang mau skip ini maksud saya. Ini nanti bisa dijelaskan di satu sesi berikutnya. Nah, kemudian di sini ada kondisi bahwa ketika hujan yang sangat tinggi gitu ya, dan dominasinya bahwa angin itu rendah,
dia akan PM25 itu tadi tidak begitu pengukuran PM25-nya itu tidak begitu tinggi. Nah, ketika rendah, kemudian tapi di sini humidity kelembapannya tinggi, nah ini akan terjadi angin tadi dengan angin yang tinggi dan angin yang rendah nih. Nah, kalau kelembapannya tinggi dengan tinggi, nah PM25-nya ini akan tinggi juga mengikuti. Nah, bahwa kemudian waktu-waktu yang saya ambil adalah mulai pukul sekian sampai jam 9 ini, kemudian saya ambil yang saya pick yang benar-benar di waktu pukul 2 sampai jam 3 sore, dan di jam 3 sore untuk menurut data gitu ya. Menurut datanya adalah jam 3 sore ini datang hujan, nah seperti itu. Nah, ini yang harus saya interpolasi istilahnya. Saya harus sesuaikan dengan wilayah mana yang PM25-nya dengan urutan sekian dia masuk. Nah, itu akan muncul spasialnya. Nah, ini memang kolaborasi lagi ya. Jadi karena ada background saya dan ini juga menambah ilmu saya untuk belajar lagi. Karena saya kan di sini student ya. Jadi belajar lagi. Oh, muncul nih di sini. Nah, kemudian grafik ini saya munculkan juga grafik per station. Jadi di sini ada namanya puli, wilayahnya adalah pegunungan, dan sini adalah Susan. Karena kita lihat nih di spasialnya ini ada wilayahnya pegunungan. Nah, ternyata di sini tinggi nih, melihatnya di sini. Ternyata di pegunungan ini rendah karena memang aktivitasnya tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu tinggi. Kemudian kondisi angin pada pukul sekian dan sekian, nah, ternyata angin arahnya ini kemana sih arahnya itu? Kenapa di puli ini rendah? Gitu. Karena arah anginnya ini dia tidak terlalu, karena arah anginnya tidak berada di stasiun puli ini tidak tinggi ya. Jadi selain kita dapat data yang biasanya kita bicara data kan pasti familiar dengan CSV ya. Jadi CSV itu saya ingin menunjukkan juga lokasinya seperti apa, letaknya di mana. Ini juga teman-teman juga boleh ini menambah pengetahuan. Oh ya, bagaimana nanti secara spasialnya ini bisa dimunculkan. Jadi, nah ternyata hujan juga mempengaruhi. Hujannya itu juga rendah. Makanya di sini dengan hujan yang tinggi, otomatis kan karena tadi saya bilang ya di awal ya, kita jumping back yang tadi ya, PM25 dan PM10 itu, partikel-partikel yang ada di udara itu bisa dia terpecah karena terkena hantaman angin dan hujan yang sangat tinggi. Nah, ini hampir sama juga, bisa memunculkan waktu. Kemudian dominannya kelembapan udara ini di stasiun yang berbeda juga. Nah, di sini hubungan dengan kelembapan udaranya. Nah, karena data stasiun itu sangat lengkap. Mungkin Bu Nur pernah ya Bu saya share ya datanya. Aduh, gimana Bu ini? Ya. Semakin banyak, kalau di Excel kan mungkin saya bisa ya Bu ya. Kalau ternyata datanya semakin banyak karena datanya itu ini kan di pick ya Bu ya. Saya pick cuman enak nih di jam-jam tertentu. Nah, bagaimana kalau yang tadi daily dan jam? Ketika itu per jam, data itu datang per jam, dan itu dengan teknologi IoT itu kan
dia kan seperti sudah memonitoring kan, memang namanya monitoring kualitas udara gitu kan, dia ini sendiri gitu kan di server gitu, apa namanya, dikoneksikan server gitu. Dan kita sebagai peneliti kan tahu beres nih kalau di sini menggunakan data itu udah data ini, datanya udah ada nih, udah lengkap gitu, ya. Kemudian mengolahnya, nah, dengan mengolahnya, oh ternyata dengan, kalau mungkin barangkali teman-teman dengan background teman-teman coding, mungkin juga lebih dimudahkan, oh data sebanyak ini. Kalau saya kan memang harus dikaitkan dengan spasialnya, spasial artinya wilayahnya. Kenapa? Ternyata wilayah pegunungan, karena gunung itu yang menjadi penghalang angin. Jadi reasonable gitu. Maksudnya, oh alasannya seperti ini. Oh iya benar juga, seperti itu. Barangkali itu ya yang jadi kenapa sih? Karena emang harus, oh ya ternyata sudah ada pembuktiannya di sini, bukan? Ini juga ternyata pada beberapa stasiun itu kelembapan dan angin itu juga berkorelasi. Kalau dia rendah, dia rendah. Nah, terakhir adalah untuk ternyata spasial itu juga penting. Ternyata spasial itu efek dari ruang wilayah secara geografis itu sangat mempengaruhi kalau kita mengukur kualitas udara. Gitu. Nah, teman-teman untuk WebGIS ini terus terang ini saya juga dibantu teman juga sih kemarin itu, karena saya sebentar ya Mbak ya, saya lupa ininya, linknya apa itu ya, sebentar ya, saya sudah siapkan, sebentar ya Mbak ya, saya stop sharing dulu sebentar, saya tunjukkan saya apa ya kemarin ya, sebentar nih. Ini ada yang mau nyanyi nggak apa-apa kan? Sebentar. Oh ya. Sebentar bisa. Udah sebentar lagi kok. Maaf ya Mbak, ini soalnya cari tempat untuk Meet, untuk Google Meet ini bisa. Saya kok nggak bisa dengar suaranya Mbak Nur ya? Ya, saya mood Bu, tidak apa-apa Bu. Oh, baik. Ini saya tunjukkan. Nah, teman-teman bisa juga cek nih di jurnal sama saya. Halo? Ya, kedengaran Bu? Ya. Ini kemarin ini juga salah satu tugas gitu kan. Karena memang kalau S3 kan setiap tugas itu selalu dikaitkan dengan kebetulan mata kuliah saya kemarin itu webcloud Mbak. Jadi biasanya saya pakai WebGIS kan dengan natif ya, maksudnya mulai dari awal membuat itu baru kali ini menghubungkan server antara server menghubungkan data dari server. Nah, kalau tadi kan datanya kan data yang saya sebutkan itu kan. Nah, kalau ini menampilkan
keseluruhan itu ya, keseluruhan dari pengukuran, stasiun pengukuran seperti ini. Tapi ini kalau nggak dibantu temen nggak bisa, kemarin nggak nutut waktunya karena minggu kemarin ini kan ujian akhir. Nah, banyak presentasi yang dikerjakan, salah satunya ini. Jadi salah satunya adalah kemudian bisa menampilkan stasiun, kemudian wilayah yang ternyata pada sekarang ini di wilayah Yangming, ya ada 19 Yangming kemudian di sini. Saya yakin nih teman-teman udah familiar deh bikin kayak gini. Kalau saya ampun-ampun nih kemarin bikinnya. Nah, ini masing-masing ternyata di sini PM25-nya ada 9. Ukuran PM25-nya ada 9 relatif, berarti di sini adalah masih bagus lah untuk beraktivitas. Dan semuanya di sini masih relatif aman lah ya. Nah, di sini beberapa waktu yang lalu saya juga pakai Google Earth Engine karena saya kan nggak bisa lepas dari spasialnya itu kan, jadi mencoba untuk, tapi itu juga bermain dengan coding. Nah, jadi juga nggak bisa lepas juga dari coding ini. Ternyata kalau dalam ilmu geografis, sistem informasi geografis itu sangat bermanfaat, sangat banget. Jadi kalau teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang di bidang GIS, atau tempat saya nih perencanaan wilayah dan kota di Unipas Surabaya. Nah, kita bisa berbagi bareng. Jadi teman-teman yang di PWK, bisa ya menampilkan visualisasi WebGIS ini gimana ya, nah, dengan WebGIS. Jadi dari mahasiswa saya beberapa itu memang sudah saya perkenalkan, tapi sebagai front end, bukan sebagai untuk, karena kebutuhan dari pemerintah kan sekarang memvisualisasikan, menunjukkan nih dengan WebGIS-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian data source-nya di sini itu langsung masuk ke data IoT-nya. Dan seperti ini ya contohnya IoT Taiwan. Makanya di sini memang open data banget gitu loh, open data. Tinggal di sini semuanya sudah ada platformnya. Kalau istilahnya kalau di Indonesia kan BMKG ya, nah di sini tuh istilahnya ya ini BMKG-nya Taiwan. Saya belajar di sini untuk menunjukkan dan mengukur, memprediksi kualitas udara. Kalau teman-teman yang lain lebih ini lagi, ada yang lebih sulit lagi menurut saya. Jadi mereka tidak di ininya, tidak di daratnya. Saya kan di landnya ya, di daratannya ini. Teman-teman yang lain itu ada teman saya itu lautnya. Jadi harus mengukur das. Nah, karena efek dari udara tadi, arah kecepatan angin tadi, nah bisa mengirimkan das ini tadi ya, partikel ya laut ini ke negara yang lain. Jadi dijelaskan gitu ya di kelas itu sama profesor. Oh, ternyata saya juga baru terbuka itu. Oh, begitu pemahamannya gitu. Dan sangat penting untuk diukur karena memang dampak negatif bagi kesehatan adalah udara. Nah, itu yang topik sebenarnya isu sebelum adanya COVID itu adalah salah satunya, selain climate change dan lain-lain, salah satunya adalah kualitas udara. Itu yang sedang hangat-hangatnya ini topik gitu. Nah, kalau COVID sih kami itu ternyata lebih kecil ya, tapi bisa tertangkap. Siapa tahu nih dari teman-teman bisa melalui ultraviolet itu tadi bisa pengembangan teknologi tersebut bisa memprediksi. Begitu Mbak Nur, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon maaf sebelumnya karena memang kurang maksimal dalam mempersiapkan semuanya ini. Ya, nggak apa-apa Bu, ini sudah bagus sekali. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Jadi, ini kalau saya bisa merangkum dari pemateri 1 dan pemateri 2 ini menunjukkan bahwa kita seorang engineer bisa bergabung
dengan beberapa ilmu atau keilmuan lainnya, yang dimana basic kita adalah membuat suatu tampilan atau sistem informasinya agar mudah dipahami. Ya, mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Jadi kalau yang Pak Hafid tadi, Pak Ahmad Hafid, materi pertama memberikan penjelasan terkait bagaimana membuat suatu website dengan framework Laravel. Nah, kalau yang Ibu Jelita ini menjelaskan bahwa, oh ternyata dari kondisi di sekitar kita atau udara, itu bisa nih ditampilkan informasinya. Nah, agar kita bisa mendapatkan informasi itu, berarti kita harus join nih sama keilmuan lainnya, atau mungkin yang ahlinya atau pakarnya. Nah, terus kita yang sebagai menampilkan seperti itu. Nah, itu yang bisa saya rangkum dari materi 1 ataupun materi 2. Nah, ini sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk melakukan tanya jawab dengan bisa menyalakan suaranya nanti, atau bisa melalui chat yang ada di ini. Nah, setelah sesi tanya jawab baru kita melakukan penyampaian kuesioner untuk e-sertifikatnya. Nah, silakan. Ini pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab ya Pak Ahmad Hafid. Agar bisa cepat. Ya, silakan aja. Oke. Tips bagaimana cara belajar Laravel jika berasal dari coding PHP murni. Sebenarnya dari Laravel sendiri sih saya share screen juga ya. Sebenarnya kalau saat ini mau belajar Laravel itu sudah ada, kelihatan Bu share screen saya? Halo Bu, kelihatan share screen saya? Kelihatan. Bentar, masih loading. Jadi kalau sekarang mau baca Laravel itu saat ini ada di laravel.com, itu dokumentasi Laravel. Bentar ya, masih loading. Ada dokumentasi Laravel yang sangat lengkap saat ini. Kalau dulu awal saya belajar itu masih acak-acakan gitu dokumentasinya. Kalau saat ini udah sangat bagus nih. Ada di laravel.com, ada di documentation. Di sini ya pakai bahasa Inggris ya katanya. Kalau mau di Indonesiain ditranslate sendiri juga bisa sih. Tapi biasanya setiap framework ketika bikin dokumentasi pakai bahasa Inggris karena dipakai ke semua negara gitu kan. Nah, di sini dia dijelasin cara jelas nih. Kalau mau install Laravel, gimana caranya? Ada Composer, via Composer. Ada nih Composer global. Kemudian aturannya kalau di Mac gimana? Ada aturannya seperti ini. Dibuat sebuah root directory. Kalau di Windows seperti ini juga. Nah, yang tadi yang saya demokan itu kan ada Composer create project. Dia kalau ini dia bikin project namanya blog gitu. Sebenarnya udah cukup jelas sih di sini. Kalau mau jalan servernya pakai PHP Artisan Chef. Jadi aplikasi nanti yang bisa jalan seperti ini gitu kan. Karena kita jalanin Artisan Chef. Itu sama aja kayak kalau di PHP natif kita kan mungkin mati ya. Kalau di PHP natif mungkin kita makainya Apache. Tapi kalau di Laravel pakainya ini. Semua artisan itu berfungsi untuk membuat sebuah, ada nih di sini, ada bentar ya. Cara installnya sudah ada, semua ada di Composer. Kemudian basic Laravelnya bagaimana? Ada view-nya nih, view-nya aturannya bagaimana? Dia kalau mau ngambil data ada seperti ini, ada semua. Kalau di routingnya tadi, ketika di jalan pertama kali routingnya gimana gitu kan, ada di root get. Ada juga yang namanya saat ini sih, ini beberapa developer dunia itu berkolaborasi di Laracache. Itu sebuah video yang mengajarkan tentang Laravel sih. Saya dulu juga sempat baca di sini juga gitu kan. Jadi di kuliah diajari PHP natif sama CodeIgniter karena pengen tahu Laravel, jadi saya belajar Laravel masih versi 5. Tapi saat ini udah versi 7. Ini ada Laracache, ada PHP ini, ada juga testingnya. Dia di sini jelasin semua
tentang video, objek orientednya bagaimana, kemudian ini mungkin nanti, nah ini ada videonya. Ini mungkin nanti resource-nya aku kirimin ke moderator, mungkin bisa dipakai oleh peserta buat belajar sih. Gitu. Kemudian ada lagi sekolah coding, kalau mau belajar pakai bahasa Indonesia. Bentar. Saya lupa akun saya. Ada di sekolah coding Laravel. Ya di situ lah. Oke. Habis itu lagi di sini Santri Coding. Itu ada tutorial per setnya. Kalau mau Laravel yang biasa juga ada di sini. Laravel, mungkin ini awal-awal belajar tuh harus pakai ini dulu sih. CRUD, create, read, update, delete, Laravel. Ketika nanti membuat sebuah project dengan Composer project tadi, otomatis jadi 7 kok. Tapi kalau dari 6 ke 7, versi dari 6 ke 7 nggak jauh beda, sama aja. Ini dijelasin dengan sangat jelas. Di sini juga bisa dibuat belajar cara install Composernya ada. Kalau udah Composer keinstall, udah muncul seperti ini. Kemudian Laravel yang seperti ini, ada jelas semua. Ini step by step-nya. Gitu sih. Dari saya itu dulu sih mungkin. Next, pertanyaan selanjutnya, Bu. Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Atau saya yang tanya ya, karena ini kapan hari itu saya sudah berhasil buat kayak sejenis install Laravel, termasuk apa sudah bisa tampil tampilan setelah terinstall projectnya. Nah, kalau di live viewer-nya ini gimana ya? Live viewer-nya kan live viewer-nya ini live wire. Live wire-nya. Oke, itu ada di sini, Bu. Saya sebenarnya pakai materi yang ada di sini juga sih. Ada live wire, install Laravel live wire, ada di sini. Composer required live wire, itu buat nginstalnya nanti. Itu fungsinya live wire itu buat kalau ketika nge-refresh data baru, tambah data baru, dia nggak nge-refresh sebuah halaman, itu aja sih. Tapi kalau yang tadi tutorial yang tak sebutin, yang ini sih, Bu. Sorry, bentar ya. Yang ini itu dia standarnya Laravel yang awal, jadi masih refresh, masih loading lama kalau data banyak gitu. Oh, nggak kelihatan ya, Bu? Sorry, Bu. Nggak share screen. Ya, ini masih belum tampil. Oke. Jadi ini. Laravel live wire. Di sini ada cara install live wire-nya. Itu bawaan Composer. Sebuah paket dari Laravel juga. Itu sebenarnya buat ini aja sih. Kalau ketika data itu ada data baru, delete, update, sama read data itu dia nggak nge-refresh halaman. Itu aja fungsinya sebenarnya. Ada di sini, Bu. Itu. Gimana, Bu? Ya. Mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya? Ini mungkin mahasiswanya malu-maluin, Pak. Oke, ada nih yang nanya. Maaf Bu Nafi, di komentar itu ada mahasiswa yang mau tanya. Oh, iya Pak. Enggak, coba dibaca itu. Nggih. Ini Pak Hafid. Kenapa harus Laravel kalau banyak framework atau runtime lain seperti Node.js, ASP.NET Core, Java Spring, Django yang lebih fleksibel dan lebih cepat? Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi gini, kenapa harus pakai Laravel sih gitu? Nah, kalau ada memang sebuah runtime lain seperti Node.js, ASP.NET Core. ASP.NET Core saya belum tahu ya, mungkin kayak ASP.NET gitu, bener nggak itu? ASP.NET Core. Kalau Node.js itu sebuah
sebuah server dari JavaScript gitu kan. Tergantung server yang Anda pakai nanti gitu. Kalau misalkan server yang dipakai itu sebuah cPanel itu dia oke, bukan cPanel deh. Sebenarnya tergantung cPanel juga. Kalau cPanelnya dia tidak mendukung sebuah environment untuk Node.js, alangkah baiknya pakai Laravel gitu. Karena kalau Node.js itu kan harus di VPS gitu kan, harus di server. Sambil tak tunjukin sih mungkin. Nanti mungkin ada dari sini beberapa anak yang belajar sambil hosting juga. Cloud hosting. Jadi kalau Laravel itu basisnya PHP. Ketika dia pakai PHP, dia hostingnya cuman kayak copy file di directory langsung. Ada seperti ini, nanti di copy paste di sini langsung, gitu sih. Kalau pakai Node.js itu dia perlu yang namanya define port di servernya. Kalau Laravel tadi kan ini sorry ya. Kalau Laravel tadi kan otomatis nih portnya 8000, meskipun kita bisa ngeset di sana gitu kan. Tapi kan dia statik. Dia ketika jalan aja. Tapi kalau Node.js kita perlu nih beli VPS. VPS juga harganya lebih mahal daripada cPanel. Kedua, install Ubuntu servernya dulu atau habis itu install Node.js-nya. Gitu sih. Kemudian ada Java Spring Boot. Gini, kalau Java Spring Boot sama Django itu punyanya Python gitu kan. Kalau Java Spring Boot itu kan nggak semua orang nih itu bisa Java gitu. Kalau dia bisa Java mungkin bisa pakai Java Spring. Cuman selama pengalaman tim saya yang pakai resource Java itu, ketika dia ngompel sebuah file itu dia create update delete itu satu mau jalanin itu dia mau ngompel lagi gitu, ngompel lagi. Kalau Laravel kan dia nggak pakai ngompel gitu. Setelah controller tadi jalan, model sama view jalan itu, ya udah dia nggak pakai ngompel lagi gitu. Kalau Java Spring kalau nggak salah dia setiap kali ngompel sih. Kemudian Django. Kalau nginstal Django pasti nginstal Python. Nginstal Python bisa di semua platform sih, Windows, Mac sama Linux sih. Cuman nggak semua orang pakai Python, nggak pakai Django sih. Kenapa Laravel itu populer? Karena dia itu punya fitur yang tadi tidak sebutin. Ada Livewire, dia punya fitur yang bawaannya Vue.js itu, dia nggak pakai servernya Vue.js, dia langsung pakai portnya Laravel, dia bisa dikomen ke banyak resource, itu sih. Makanya Laravel banyak yang pakai. Gitu. Dibanding yang lain. Mungkin itu Bu, dari saya. Pertanyaan berikutnya ya. Di situ menyebutkan kalau kita ambil template dari Bootstrap terus Bootstrap tapi kadang saya suka bingung dari struktur template tersebut biar mudah dimengerti bagaimana. Oke. Kalau kita pakai Bootstrap, kalau di PHP natif itu kan kita install dulu tuh Bootstrapnya, CSS sama JS-nya taruh dalam sebuah satu folder file directory satu project tersebut gitu. Kalau di Laravel nih, ini enaknya Laravel gitu. Saya mau pakai admin LTE gitu, halaman tag-nya adminnya LTE gitu. Itu udah ada bawaannya Laravel, jadi langsung Composer install admin LTE gitu. Kalau boleh sih saya tunjukkan sebentar. Saya share screen. Sebentar ya Bu, kasih waktu bentar, 3 menit mungkin. Bentar ya. Jadi ada yang dibilang mungkin tadi
ada bootstrap gitu kan. Langsung di sini aja wis. Enggak dimuin aplikasi. Jadi ada nih di sini. Misalkan mau pakai admin mart. Admin mart. Kelihatan besar screen saya. Ya, kelihatan. Kalau di PHP natif, kita perlu download ini dulu. Kita download dulu resource-nya, kita define dulu JS-nya, kita define dulu profile-profilnya gitu. Tapi kalau di Laravel enggak, dia ada install admin LTE. Nih, ada Laravel. Jadi dia itu langsung support gitu. Integrasi admin LTE dengan Laravel. Di komen sebentar. Ada komen kalau nggak salah. Ada nggak ya? Nggak kelihatan nih. Jadi ketika kita mau memakai sebuah template bawaannya admin LTE, itu kalau di Laravel dia nggak pakai nih download ini dulu, habis itu define CS-nya dulu, taruh dalam sebuah folder itu enggak. Jadi itu urusannya Laravel sih. Jadi kita di komposernya, komposer itu masuk ke ini, komposer. Di sini langsung aja komposer install admin LTE. Nanti otomatis kayak resource-nya itu masuk ke dalam sebuah resource ini. Di resource ini ada template nanti, bagian template terus admin LTE. Gitu sih Bu. Ini ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas? Mungkin, oh ini berikutnya. Ini apakah fungsi session? Jadi ada if, insert, session ID user. Nah, ini termasuk session untuk database. Terus kadang nemu source buatan orang-orang, biasanya saya otak-atik untuk pembelajaran pribadi. Nah, ini. Oke. Session I set. Kalau di Laravel itu sebentar ya, saya share screen. Kalau session itu kan fungsi bawaan dasarnya PHP. Mau dipakai di framework Laravel juga bisa. Mau pakai middleware, ini ada middleware nih, authentication di sini kan. Kalau di Laravel dia ngesetnya di sini, di middleware-nya. Jadi session-session semua dimasukkan ke dalam middleware sini. Gitu Bu. Gimana? Mungkin kurang jelas atau bagaimana? Ini yang ditanyakan, kalau ini kan kalau pemahaman saya kan session yang memang untuk digunakan session. Nah ini yang ditanyakan $check ini atau yang mana ya? Yang ini yang ditanyakan. Ini jadi yang ditanyakan oleh database-nya. Oke, bentar ya. Oke, gini, kalau di Salahuddin itu kan yang ditanyakan kan ini ada $session ID user. Kalau di PHP natif gitu kan, dia ngedefine tuh sessionnya ada nggak nih session ID user di dalam sebuah di dalam aplikasi tersebut untuk mengenali bahwa dia login gitu kan. Kalau di Laravel kita nggak pakai define gini, nggak pakai gitu. Ketika kita nginstal Laravel, otomatis ada yang namanya authentication bawaan Laravel. Nah di situ ada kayaknya. Bentar ya. Saya pernah pakai. Jadi kita nggak pakai tuh nyeting kayak aku mau bikin multi user, beda user gitu. Oke, mungkin kasih saya waktu sebentar 2 menit tak demoin yang ditanyain sih. Ada kok contoh produknya. Teks.
98. Tes, dengar suara saya, Bu? Ya. Ya, benar. Share screen saya kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Ini ada yang tanya tadi. Apa tuh ya? Multi user lebih baik menggunakan session atau web token. Kalau Laravel, kita jawab satu dulu ya. Kalau dia di Laravel itu dia udah ada bawaannya sih. Bawaannya dia buat token. Ini tak tentuin project lelang. Ketika buat project Laravel tuh ada langsung kebuat otomatis tabel user. Kelihatan ya share screen saya? Ya, kelihatan. Dia di sini langsung ada yang namanya remember token. Jadi kalau mau keamanan bisa pakai token. Kalau di kantor saya pengalaman itu pakai token, dia di set 1 jam, diambil tanggal sekarang, di set 1 jam, tokennya dari generate string misalkan 100 karakter. Kalau di PHP native mungkin define sendiri ya, A sampai Z, A kecil, A besar sampai Z. Kalau di Laravel nggak langsung generate random string gitu, panah, langsung kesimpan sih. Kemudian ketika token itu habis, ada feed lagi gitu. Kalau mau dibuat lebih aman lagi, ada feed lagi, reverse token. Kalau nggak mau sih, langsung aja ditimpa di remember token ini juga bisa. Itu bawaannya Laravel udah ada sih, pakai itu. Kalau tadi tanyanya yang M Solahuddin itu session ID user. Kalau di Laravel
Saya biasanya pakai ini sih, punya middleware out. Nah, di sini tuh udah ke define semua gitu, autentikasinya. Jadi kita nggak pakai yang namanya define session satu persatu gitu. Ini ada authentication bawaannya Laravel. Ketika login dia ada nih middleware-nya apa. Nah, apa aja. Kalau register itu, nah, kalau login ini kan ada middleware buat ngeset logout. Kalau logout otomatis dia ke destroy sessionnya. Nah gitu sih. Gimana Bu? Next. Atau kurang paham? Monggo ditanya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi ini sesinya sampai jam 3 ya, Pak? Iya. Kalau pakai suara juga apa pasti santai aja kalau mau nanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini kuesionernya bisa diedit dulu, Pak Hafid. Pak Hafid. Yang mana Bu? Nah, isinya Pak, isinya jangan yang saya chat tadi. Itu minta dirubah semua isinya terkait yang judul, sama seperti judul aja. Isinya sama. Oke. Mungkin by chat aja. Bentar ya. Ya. Ini sambil nunggu ngedit kuesioner, mungkin ada yang mau tanya lagi, silahkan ditulis di chat aja, enggak apa-apa. Walking alone in the streets
so empty. The only thing I can see is my own. Ini kalau ingin dibuatkan sertifikat, mohon isi absensinya ya. Jadi ini sebagai kuesioner beserta absensinya. Kemudian untuk yang terakhir, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Hafid bisa ngasih saran atau motivasi bagi mahasiswa di prodi kami, Pak, atau di Fakultas Teknik umumnya. Oke, mungkin dari saya dulu gitu ya. Kalau saran dari saya, ilmu dari kampus itu kan biasanya kadang mengajari tentang konsep dasarnya dari sebuah pemrograman gitu kan. Terlepas nanti semua jadi pemrogramer apa enggak, itu kan urusan pribadi gitu kan. Cuman kalau misalkan pengen mengeksplor lebih dalam ke dalam sebuah teknologi, jangan lupa ikut ini forum tentang IT baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kan ada tuh yang punyanya Facebook gitu kan, Facebook Developer Masterclass. Kalau di Surabaya sudah ada, di Malang sudah ada. Saya belum tahu kalau di Lamongan. Cuman kalau nggak salah ada seperti komunitas IT Lamongan. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu dari Mas Doni gitu. Dan itu ada juga dia di Unisla. Itu terus sama kalau di bidang prodinya, kalau dari saya kan banyak juga anak-anak yang sudah bekerja atau alumni-alumni yang sudah bekerja itu mungkin dijaring gitu kan, diajak untuk mengisi kuliah tamu, itu mungkin dari pihak kampusnya juga mau ngasih ilmu, dari pihak kantornya juga mau ngasih ilmu gitu kan ke dalam pihak kampus. Syukur-syukur bisa sampai kontrak MOU atau kerjasama seperti itu sih. Kalau dari pihak mahasiswanya mungkin bisa mengeksplor lebih jauh tentang skill yang didalami sesuai dengan passionnya masing-masing. Kalau di back end yang lebih terkenal sekarang itu kan Laravel sama Golang, yaitu dipelajari, bahkan dicari kok nanti ketika lulus, bahkan sebelum lulus bisa dicari juga. Kalau pengalaman dari saya, waktu itu saya masih kuliah, saya juga ikut penelitian sama dosen dan juga gabung komunitas developer Masterclass Malang, backend community Malang. Dari situ saya belajar gitu, jadi nggak dari kampus aja gitu. Oh, dari kampus tuh ngajari seperti ini loh dasarnya. Oh, ketika dari luar aku dapat ilmu baru ini, ketika aku bawa ke kampus, oh ternyata nggak jauh kok ilmu-ilmunya. Yang penting kita tahu dasarnya dulu sebenarnya gitu. Kalau udah tahu dasarnya, semuanya mau bahasa pemrograman apapun itu tetap akan sama gitu kan. Ada yang namanya perulangan, percabangan itu sama, tinggal dicari aja gitu. Yang penting dasarnya tahu dulu gitu. Terus yang kedua, dengan ikutnya komunitas itu kan menambah link dalam mahasiswa masing-masing, juga dalam pihak dosen juga menambah link juga gitu. Jadi kita saling berkolaborasi secara ilmu gitu. Karena di dunia IT itu nggak ada yang namanya dia itu lebih pintar dari saya, itu nggak ada. Mungkin dia lebih tahu lebih dulu dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini Bu Jelitanya ini nggak bisa masuk lagi. Mungkin bisa ngasih, ini baru bisa diakhiri. Nggak bisa masuk katanya Bu Jelita. Kenapa nggak bisa masuk? Bentar ya. Ini sudah live. Tadi gitu katanya. Di rejoin aja, Bu. Kuesionernya sudah di-share, Bu? Ya, sudah saya kirim di chat. Oke. Atau ini aja ya, diakhiri aja. Mungkin saran tadi bisa membuat motivasi mahasiswa kami, dan semoga webinar kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah keilmuan kalian. Terus yang penting tetap semangat dan
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cabut. Waalaikumsalam. Halo.